Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Desira Natasha Ramona Kowal dengan NIM 2020-31071 dari kelas F mata kuliah mesin learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari dataset yang diberikan dengan menggunakan metode klasifikasi dan regresi. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk dataset klasifikasi yang saya gunakan di sini yaitu heart disease, di mana dataset ini merupakan dataset yang membahas atau berisi tentang salah satu penyebab utama kematian dari penduduk Amerika Serikat dengan faktor utama yang mempengaruhi yaitu penyakit jantung berupa darah tinggi, kolesterol, dan merokok. Nah, untuk indikator lainnya yaitu diabetes, obesitas, banyak minum yang beralkohol, dan lainnya. Mungkin langsung saja ke pengerjaannya. Pertama-tama kita membuka Google Colab terlebih dahulu dengan cara pergi ke browser. Kemudian di sini kita bisa mencari Google Colab. Nah, kita pilih Google Colab. Di sini bisa pilih New Notebook. Nah, jika sudah muncul tampilan dari Google Colab, maka sudah bisa dilakukan pengerjaan. Untuk judulnya di sini bisa diubah menjadi klasifikasi. Untuk langkah pertama, kita akan mengimport library. Nah, untuk library yang digunakan di sini yaitu ada Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Yang pertama, import NumPy, snp, import Pandas, spd, dan import Matplotlib. Titik plot splt. Nah, untuk library NumPy sendiri digunakan untuk mengolah data numerik, library Pandas untuk menganalisis data, dan library Matplotlib untuk membuat visualisasi dari data yang akan diolah. Untuk melakukan running, bisa klik Shift plus Enter. Nah, jika sudah muncul tanda centang berwarna hijau, berarti source code-nya berhasil di running. Selanjutnya yaitu kita akan membaca dataset. Nah, untuk membaca dataset yang kita akan gunakan, sebelumnya kita import terlebih dahulu dengan cara pergi ke menu file di sini, kemudian pilih upload to session storage. Nah, di situ bisa diklik, lalu kemudian pilih data yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Heart 2020 Cleanup. Dipilih lalu klik open. Di sini klik OK saja. Nah, di bawah sini datanya sedang diproses, bisa ditunggu. Sambil menunggu, untuk source code-nya yaitu kita menggunakan dataset sama dengan pd.read csv dalam kurung tanda kutip nama datanya yaitu Earth 2020 cleanup titik csv. Kemudian berikan tanda kutip lagi untuk lalu dimasukkan koma juga. Nah, selanjutnya di sini dataset. Nah, kemudian setelah data berhasil diupload,
Untuk penjelasan sedikit, di sini tanda koma digunakan karena tipe dari data yang ada di dalam hard disk ini juga menggunakan koma. Misalnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan koma agar tampilan dari dataset jadi rapi dan lebih tersusun. Sedangkan jika kita menggunakan tanda titik koma, nah maka tampilannya tidak akan tersusun secara rapi karena balik lagi tipe yang digunakan di sini menggunakan tanda koma. Jadi itu bisa disesuaikan dengan data dari masing-masing orang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat info dari dataset. Dengan cara dataset titik info dalam kurung. Lalu kita klik shift enter. Nah, maka akan muncul informasi dari dataset yang kita gunakan. Nah, di sini untuk data-nya terdapat dua, yaitu objek dan float. Nah, nantinya objek ini akan kita ubah menjadi data numerik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat ringkasan statistik. Melihat statistik. Dengan cara kita klik dataset, titik describe, oke, ada sedikit typo, describe. Nah, di sini merupakan ringkasan dari data statistik yang berisi BMI, physical health, mental health, dan sleep time. Selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah terdapat data yang kosong. Dengan cara dataset titik ISNA dalam kurung titik sum dalam kurung. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tidak ada data yang kosong. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke decision tree classifier. Ini bisa ditambahkan teks saja. Kemudian lanjut lagi, kita akan merubah data objek yang tadi, yang di sini, menjadi data numerik. Nah, di sini merubah data objek menjadi numerik. Nah, untuk caranya sendiri, kita akan memasukkan sklearn preprocessing, lalu kita import label encoder. Sklearn import label encoder. Kemudian di sini kita tambahkan juga codingannya. Nah, di dalam sini kita akan masukkan data dari objek yang ada di sini seperti heart disease, smoking, alcohol drink, stroke, dan lainnya.
Pertama yaitu hard disease. Kemudian ada smoking. Ada alcohol drinking. Kemudian ada stroke. Lalu ada yang terakhir skin cancer. Selanjutnya, Lee encoder. Maaf, Lee sama dengan label encoder. Dalam kurung lalu dataset. Sama dengan Lee fit transform. Dalam kurung dataset. Code. Kemudian di sini kita print datanya. Maaf, di sini ada sedikit typo. Di sini kita tambahkan titik 2. Lalu save enter. Nah, berikut merupakan data dari dataset yang sebelumnya objek kita ubah menjadi numerik. Selanjutnya kita akan membagi dataset X dan Y dengan cara membagi dataset X dan Y. Jadi caranya itu X sama dengan dataset drop titik drop dalam kurung heart disease axis 1 sama dengan 1. Kemudian untuk nilai Y-nya sama dengan dataset dalam kurung heart disease. Lalu save enter. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nilai X-nya. Sebelumnya untuk dalam membagi data X dan Y ini, untuk data Y-nya yang kita gunakan yaitu heart disease. Kemudian untuk menampilkan nilai X ini, di sini dapat dilihat bahwa heart disease sudah tidak termasuk dalam data Y ini. Kemudian kita tampilkan data Y-nya. Nah, di sini merupakan nilai dari heart disease itu sendiri. Selanjutnya itu kita akan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Dengan cara kita akan mengimport dari sklearn model selection, kita akan mengimport train test split.
Nah, di sini kita import dari from sklearn, titik model selection, kita import train test bed. Selanjutnya di sini kita masukkan xtrain, xtest, ytrain, dan ytest dengan train test split. Kurung nilai X, kemudian Y, lalu untuk test size-nya kita masukkan 0, lalu 3, kemudian random state, untuk random state-nya sama dengan 0. Ya, di sini terdapat typo lagi, kurang tanda koma, lalu shift enter. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat model klasifikasi decision tree dengan cara yaitu kita akan mengimport dari sklearn tree, kita import decision tree classifier. So, from sklearn tree kita import decision tree classifier. Selanjutnya tambahkan model sama dengan decision tree classifier dengan max depth-nya. Max depth ini yaitu kedalaman dari pohon keputusan yang kita buat. Nah, di sini saya masukkan 4. Kemudian model fit ini X train dan Y train. Kemudian shift enter. Oke, di sini terdapat typo lagi, maaf. Di sini kita tambahkan H, lalu shift enter. Nah, maka akan muncul outputan decision tree classifier dengan max depth atau kedalaman 4. Nah, selanjutnya kita akan visualisasikan model dari decision tree ini. Dengan cara kita akan mengimport matplotlib, lalu dari sklearn kita import tree-nya. Pertama kita import matplotlib, lalu from sklearn import tree. Kemudian di sini tambahkan plt subplots. Kita masukkan fix size-nya. Di sini bebas, tapi saya menggunakan fix size dengan angka 15 dan 20. Selanjutnya tree titik plot lalu tree dalam kurung model sama dengan untuk font size-nya
size. Di sini saya masukkan angka 10. Lalu kita tampilkan plt.show. Nah, di sini sudah ditampilkan decision tree yang telah kita buat dengan kedalamannya yaitu 4 tingkatan sesuai dengan max depth atau kedalaman yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengevaluasi model dari decision tree ini. Nah, tujuan dari evaluasi model ini untuk mengetahui akurasi skor dari data yang kita analisis dengan cara kita akan mengimport sklearn lagi. Dari sklearn kita akan import akurasi skor. Ini kita masukkan from sklearn import akurasi skor, lalu masukkan yprediction, ypredict, red, lalu sama dengan model titik predict dalam kurung xtest, lalu akurasi skor dalam kurung ytest dan ypred. Ya, di sini ada sedikit typo lagi. Di sini sklearn titik matrix. Oke, maka hasil akurasi nilai yang didapatkan yaitu 0,91514399 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi datanya. Nah, dengan cara kita dari sklearn matrix lagi, kita akan mengimport classification report. Ini from sklearn import classification report. Selanjutnya kita print classification report dalam kurung ytest dan ypred. Lalu shift enter. Ya, maaf, di sini typo lagi. Di sini kita tambahkan matrix. Nah, maka di sini muncul visualisasi dari data yang telah kita buat. Terdapat akurasi, makro, dan weight-nya. Kemudian di sini ada precision, recall, F1 score, dan support-nya. Oke. Nah, mungkin sekian untuk pengerjaan metode klasifikasi dari dataset heart disease dengan menggunakan model decision tree dari saya. Selanjutnya yaitu pengerjaan metode regresi dengan dataset KC House data. Selanjutnya yaitu metode regresi. Untuk dataset regresi yang saya gunakan di sini yaitu KC House data, di mana dataset ini membahas atau berisi tentang prediksi harga jual rumah untuk King Country yang dijual antara Mei 2014 dan Mei 2015. Nah, langsung saja ke pengerjaannya. Pertama-tama kita mengimport juga library terlebih dahulu yaitu library NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Nah, mengimport library. Sini import NumPy, snp,
import pandas, speedy, dan import matplotlib titik pplot as plt. Nah, setelah muncul checklist berwarna hijau, kita lanjut ke membaca dataset. Oke, sebelum kita membaca dataset, pertama-tama mengimport datasetnya terlebih dahulu. Lakukan seperti cara sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan KC House Data. Oke, lalu kita tunggu lagi datasetnya sedang di-upload. Nah, kemudian setelah data berhasil di-upload, kita masuk ke codingan, yaitu dataset sama dengan pd.read csv dalam kurung masukkan nama datanya, yaitu KC House Data titik csv. Nah, kemudian masukkan tipe koma juga. Nah, dulu kita masukkan dataset. Nah, berikut ini merupakan dataset atau data yang berada dalam dataset KC House Data ini. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat info korelasi dari dataset KC House Data ini. Nah, dengan cara melihatnya itu dataset titik core dalam kurung. Nah, setelah dataset ini muncul, maka kita akan melihat korelasi yang paling tinggi terdapat di dataset bagian yang mana. Dan di sini dataset yang menurut saya korelasinya paling tinggi, yaitu berada pada SKFT Nah, di sini yaitu pada SKFT above dengan SKFT living, yaitu sebesar 0, SKFT above dan living. Nah, 0,876597. Nah, jadi korelasi ini sendiri merupakan hubungan antara dua dataset yang paling berhubungan erat, yang kemudian nantinya kita akan gunakan untuk mendeskripsikan nilai X dan Y dari dataset. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menampilkan perbandingan antara nilai X dan nilai Y. Nah, untuk cara menampilkannya ini kita akan menggunakan PD data frame dan PLT scatter. Ini data sama dengan PD data frame set, kemudian PLT scatter, kurung data. Oke, nah, di sini kita masukkan nilai X-nya yaitu data SKFT above dan data Y-nya yaitu SKFT living.
SKFT living. Kemudian di sini kita membuat label yaitu X label. Di sini kita masukkan Y. Lalu untuk Y label kita masukkan nilai Y. Di sini typo X. Selanjutnya untuk judulnya yaitu kita masukkan perbandingan nilai X dan Y. Lalu kita tampilkan. Nah, ini merupakan perbandingan antara nilai X dan Y. Di sini nilai Y dan di sini adalah nilai X-nya. Selanjutnya yaitu kita akan membagi data antara array X dengan array Y. Ini X sama dengan titik array. Untuk nilai X-nya kita masukkan data SKFT above. Lalu nilainya kita masukkan NP array data SKFT living. Kemudian X train sama dengan X titik reshape kurung min 1,1. Lalu Y train sama dengan Y. Nah, kemudian kita print dari nilai X ini. X sama dengan X train. Nah, berikut merupakan nilai dari X atau SKFT above. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat model. Membuat model regresi yaitu linear regression dengan cara kita mengimport dari sklearn, kita import linear regression. Ini membuat model. From sklearn titik linear model. Kita import linear regression. Dengan model sama dengan model sama dengan linear regression yang model fit dan kurung X train dan Y train. Nah, maka di sini akan muncul outputannya yaitu linear regression. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan modelnya. Dengan menggunakan PLT scatter dan PLT plot. Sini masukkan PLT scatter. X train, X train, Y train. Kemudian untuk colornya saya ingin menggunakan warna pink. Kemudian PLT titik plotnya dalam kurung X train model titik predict
dalam kurung X train dengan warnanya yaitu saya menggunakan red. Kita masukkan labelnya PLT X label kurung X tanda kutip X, lalu untuk PLT labelnya kita masukkan nilai, kemudian kita tampilkan. Nah, maka akan muncul tampilan dari model linear regression ini, yaitu di sini nilai Y dan di sini nilai X-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan nilai intercept dan nilai slope. Dengan cara kita print dalam kurung F tanda kutip intercept dalam kurung kerawal model titik intercept, kemudian kita print lagi, print dalam kurung F slope titik 2 kurung kerawal model titik F. Selanjutnya print dalam kurung model coef ditambah dengan model intercept kemudian dikali dengan 100. Ya, di sini ada typonya, N kita ubah menjadi M. Ya, maka di sini akan muncul output dari intercept dan nilai slope-nya, kemudian menghasilkan nilai antara keduanya dikali 100, menghasilkan 34116,666 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan data testing. Dengan nilai array X dan nilai array Y-nya. Di sini kita masukkan X-test. Sama dengan NP array dalam kurung kita masukkan angkanya 62, misalnya 62, 73, 82, 90, dan 100. Kemudian reshape dalam kurung min 1,1. Selanjutnya ya tesnya sama dengan NP array dalam kurung lagi 160. Kita masukkan angka 160, 170, 180, 190, dan 200. Kemudian di sini kita masukkan prediksi harga rumah
sama dengan model prediknya. Dalam kurung XS. Dan di sini kita print prediksi harga rumahnya. Nah, di sini akan muncul nilai prediksi dari harga rumah yang telah kita coba di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menampilkan data testingnya. Ini kita bisa copy dari sini. Nah, di sini kita akan, tapi di bagian sini kita akan ubah menjadi prediksi harga rumah. Warnanya juga akan saya ubah di sini red, lalu di sini blue. Kemudian kita tambahkan title-nya menjadi prediksi harga rumah. Lalu kita tampilkan. Yang di sini ada kurang komanya. Kita coba lagi. Nah, di sini maka akan muncul model tampilan dari prediksi harga rumah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kita akan mengecek akurasi nilai. Dengan cara kita import dari Scalern Matrix, kita mengimport R2 score-nya. Import R2 score. Kemudian akurasi sama dengan R2 score dalam kurung ya tes, prediksi harga rumah. Lalu kita print akurasinya. Nah, maka di sini dapat dilihat bahwa output dari nilai akurasi yang didapatkan yaitu 287,7250 dan seterusnya. Oke, mungkin sekian penjelasan metode klasifikasi dan regresi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.